Pemirsa, kita masuk di segmen Sindo News 5. Informasi-informasi terkini kami hadirkan untuk Anda, lengkap dengan bagaimana untuk berpikir lebih dalam tentang apa yang terjadi di negeri ini. Berikut selengkapnya. Yang pertama, penyidik gabungan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri dan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya mendatangi gedung pidana khusus Kejaksaan Agung. Kedatangan rombongan penyidik menyita perhatian karena membawa sebuah koper ukuran besar. Rombongan penyidik tiba di Gedung Bundar, Gedung Pidana Khusus Kejaksaan Agung menggunakan sebuah minibus dengan nomor polisi khusus milik kepolisian. Rombongan langsung memasuki gedung melalui pintu belakang. Salah satu penyidik membawa sebuah koper besar dengan tulisan BAP dan Mindik LP01 dan LP02 yang diduga berisi dokumen penyidikan. Belum ada keterangan mengenai kedatangan penyidik kepolisian ke kejaksaan ini, namun diduga kuat terkait dengan penyerahan 3 kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Jampitsus Febri Adriansyah. Sementara itu pemirsa, polisi juga menggandeng FBI, Federal Bureau of Investigation dan Kedutaan Amerika Serikat dalam usut 3 kasus korupsi yang menyeret mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Sejumlah personel FBI Amerika hadir di gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Keterlibatan FBI mengecek barang bukti dolar yang disita polisi. Selain FBI, Polri juga menggandeng Kedutaan Besar Amerika dan Singapura. Ini ada uang USD, SGD, rupiah, termasuk emas batangan. Jadi nanti akan dilakukan uji terkait tentang Singapura dolar, US dolar dari FBI dan Kedutaan Amerika, termasuk dari Kedutaan Singapura dan Bank Indonesia. Kami akan sampaikan pada teman-teman sekalian secara berkala. Tadi dari teman kita dari Pegadaian Pusat sudah menyampaikan, nanti hasilnya dari 74 lempeng ini akan disampaikan hasilnya kepada teman-teman sekalian. Ini merupakan suatu proses dalam penyerahan penanganan perkara lanjutan yang ditangani oleh Joint Investigasi kepada Kejaksaan Agung. Saya rasa itu teman-teman sekalian ya. Sementara itu pihak Don Rito, pengusaha yang ditetapkan tersangka bersama ex-Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengaku tidak tahu perkara dugaan TPPU yang menjeratnya. Menurut Handika Honggo Wongso, kuasa hukum pengusaha Don Rito, barang bukti yang disita dari penggeledahan Kortas Tipikor dan Polda Metro Jaya tidak berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang tengah disidik. Itu ibaratnya gini, ini gajah sama gajah berkelahi nih, ya. Pak Idon itu sebagai pihak pelandu yang digencet habis ketika terjadi perkelahian. Gambarannya begitu. Jadi posisi Pak Idon sebagai pihak yang diinjek karena terjadi perkelahian antar 2 lembaga negara yang punya power dan punya kemampuan di dalam memproses semua persoalan hukum di Republik ini. Terkait dengan penanganan perkara Asabri, klaster Pak Tangiang. Terkait perkara itu, Pak Idon pasif. Dia tidak kenal Pak Tangiang dan tidak ada interaksi baik secara personal ataupun secara finansial. Terus kedua, terkait dengan masalah suplai batu bara di PLN. Sepanjang proses pemeriksaan, Pak Idon menyampaikan urusan itu dia juga nggak ngerti dan nggak pernah berinteraksi dengan pihak-pihak yang diperiksa oleh Bareskrim, oleh Kortas maupun Polda sebagai pihak yang menyuplai batubara ke PLN. Yang ketiga, terkait dengan persoalan piutang PT CBS dengan PT KNI, anak usaha Krakatau Steel. Itu juga sama. Pak Idon tidak ada hubungan apa-apa dengan urusan itu. Ngerti aja tidak? Nah, kalau semua perkara itu dihubungkan dengan uang yang ditemukan oleh rekan-rekan penyidik dari Kortas dan Polda, apakah uang itu berhubungan dengan perkara itu? Kami jawab tidak ada hubungan. Ya, tak hanya ke Kejaksaan, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama jajaran juga melakukan silaturahmi dengan Panglima TNI. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama jajaran pejabat utama Mabes Polri melakukan silaturahmi dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur.
Kedatangan Kapolri disambut langsung Panglima TNI didampingi Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandio Budi Revita beserta para kepala staf angkatan. Dalam sambutannya, kedua instansi ini bersepakat meneruskan arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa kita harus menekankan soliditas TNI dan Polri sebagai pilar utama menjaga kedaulatan bangsa. Berikutnya kita masuk ke berita nomor 4. DPR RI bantah isu yang menyebut bahwa lembaganya tolak pembahasan rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset. Wakil Ketua DPR Saan Mustafa mengatakan, DPR targetkan RUU Perampasan Aset akan rampung dan disahkan tahun ini. Beredar di masyarakat itu tidak benar bahwa DPR menolak terkait dengan pembahasan RUU Perampasan Aset. Sampai hari ini DPR terus melakukan pembahasan terkait dengan RUU Perampasan Aset, khususnya di Komisi 3, dengan melakukan berbagai RDPU maupun public hearing yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR RI terkait dengan masukan-masukan dari berbagai pihak, terutama stakeholder yang terkait dengan RUU tersebut. Seperti kemarin Komisi 3 melakukan RDPU itu dengan Pradi dan yang lain-lain. Jadi sekali lagi RUU Perampasan Aset ini dalam proses pembahasan di DPR melalui Komisi 3 DPR RI. Dan itu juga masuk dalam daftar prolegnas prioritas 2026 ini. Pemirsa, KPK telah melimpahkan berkas perkara kasus korupsi kuota haji yang menyeret mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qaumas ke Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Gus Yakut segera menjalani persidangan usai dakwaan rampung. Ya, Yakut Kholil Qaumas tiba di Gedung Merah Putih KPK pukul 9 Selasa kemarin, di mana dengan penjadwalan petugas Gus Yakut digiring menuju ke dalam gedung guna jalani pemeriksaan dan pelimpahan berkas kasus korupsi kuota haji. Ia tak memberikan banyak keterangan terkait pemeriksaannya dan hanya berharap bahwa kebenaran akan terungkap terkait kasus yang menjeratnya. Selain Gus Yakut, KPK telah menetapkan 3 tersangka dalam perkara korupsi kuota haji. Di balik setiap kebijakan ada konsekuensi, di balik setiap headline ada harapan publik yang tak boleh diabaikan. Hari ini belajar bahwa kekuasaan bisa dibongkar, kebijakan ditantang, dan suara publik kalau cukup lantang bisa mengubah arah. Video Hadi pamit, terima kasih. Sampai jumpa.